Halo Bapak dan Ibu Guru, serta para kepala sekolah. Selamat datang di penjelasan panduan sistem manajemen ijazah digital terbaru untuk tahun 2026. Kita semua tahulah ya, urusan kelulusan dan ijazah itu kadang bikin pusing dan nyita waktu banget. Tapi tenang aja, sistem baru ini benar-benar dirancang khusus biar kerjaan Bapak dan Ibu jauh lebih gampang, efisien, dan pastinya terstruktur rapi. Oke, ini dia gambaran besar yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari era baru manajemen, prinsip dan sumber data, akses satuan pendidikan, tahapan pemrosesan, sampai nanti ke soal koreksi dan penyelesaian masalah. Singkat, padat, jelas. Sip, kita masuk ke bagian pertama, era baru manajemen ijazah. Fokusnya di sini adalah transformasi digital yang terpusat. Nah, ngomongin transformasi ini, pastinya ada landasan hukumnya, yaitu Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2024. Sesuai bab 2 pasal 3 ada satu syarat mutlak nih. Ijazah itu cuma bisa diterbitkan sama satuan pendidikan yang udah terakreditasi. Ini bukan sekedar aturan di atas kertas loh. Ini benar-benar perlindungan hukum tertinggi buat mastiin kualitas pendidikan anak-anak kita. Lanjut ke bagian 2, prinsip dan sumber data. Dari mana sih sistem baru ini narik data penting siswa kita? Intinya ada di 3 kata ini, validitas, akurasi, dan legalitas. Ini tuh ibarat rohnya sistem ini Bapak Ibu. Tiap huruf, tiap angka yang dimasukkan itu secara langsung melindungi hak masa depan siswa kita. Sekaligus jadi benteng hukum buat ijazah mereka nantinya. Jadi, teliti itu wajib hukumnya. Tapi tenang, Bapak dan Ibu nggak perlu kerja manual sendirian buat mastiin validitas tadi. Sistemnya udah canggih. Dia otomatis terintegrasi langsung sama Dapodik, EMIS, dan Ban PDM. Jadi, status akreditasi sekolah dan data-data siswa secara dinamis langsung terverifikasi dari pusat. Masuk ke bagian 3, akses satuan pendidikan. Waktunya kita ngintip apa yang bakal Bapak Ibu hadapi saat buka dashboard. Begitu login, langkah pertama di menu pengaturan ini esensial banget. Pertama, pastikan nomenklatur atau nama resmi sekolah udah sesuai izinnya. Kedua, update data keaktifan dan gelar akademis kepala sekolah. Terus yang ketiga, pilih metode sahnya. Mau pakai tanda tangan elektronik atau tanda tangan basah. 3 langkah ini kuncinya buat nyalain sistem Anda. Sekarang, kita melangkah ke bagian 4, tahapan pemrosesan. Ini dia nih alur kerja operasionalnya dari awal sampai akhir. Biar ada bayangan, alur hidup sebuah ijazah tuh sekarang benar-benar terstruktur. Mulai dari fase verifikasi data, lanjut ke unggah SPTJM, habis itu masuk ke penetapan DNT atau daftar nominasi tetap, dan ujungnya bermuara pada penerbitan nomor ijazah nasional. Mari kita bahas SPTJM sebentar. Ini adalah surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai yang wajib ditandatangani fisik buat jamin legalitas data. Ada satu tips super vital nih, Bapak Ibu bisa kok unggah datanya bertahap, tapi awas, nomor SK kelulusan itu bakal langsung terkunci, alias kegembok di unggahan pertama, jadi pastiin banget nomornya udah final. Habis SPTJM disetujui Dinas Pendidikan, jadilah yang namanya DNT atau Daftar Nominasi Tetap. DNT ini bisa dibilang harga mati, dia jadi fondasi utama buat nerbitin nomor ijazah nasional. Kalau amit-amit nih, ada urusan darurat yang mengharuskan ganti nomor SK setelah DNT keluar, prosesnya udah harus lewat aksesnya Dinas Pendidikan. Nggak bisa mandiri lagi. Nah, ini lompatan efisiensi yang luar biasa. Setelah DNT tadi ditetapkan, sistem cuma butuh waktu maksimal 3 hari aja buat nerbitin nomor ijazah nasional dan nyiapin draft ijazah siap unduh. Bayangin, cuma 3 hari. Ini benar-benar bakal ngurangin tingkat stres kita di akhir tahun ajaran. Kita sampai di bagian kelima, koreksi dan dukungan. Solusi jitu kalau sampah ada kendala di sistem. Namanya administrasi kadang ada aja salah ketikan. Sistem ini cermat banget ngebedain 2 skenario. Fitur perbaikan ijazah itu spesifik, cuma dipakai buat benerin kesalahan data di draft siswa tahun berjalan. Beda cerita kalau Bapak Ibu mau ngurus klaim ijazah dari angkatan tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu pakainya fitur penerbitan ulang. 2 masalah beda, solusinya juga beda. Dan jujur aja, yang paling bikin tenang adalah Bapak dan Ibu nggak kerja sendirian di sini. Dinas Pendidikan Daerah selalu hadir ngasih support. Mulai dari bantu verifikasi kelulusan, kasih approval SPTJM, mantau jalannya proses, sampai turun tangan ngebantu kalau ada pembatalan atau penerbitan ulang ijazah. Selalu ada dukungan hierarki buat Anda. Sebelum kita akhiri, satu pengingat penting yang kelihatannya sepele. Double check semuanya. Luangin sedikit waktu ekstra buat mastiin keakuratan setiap entry sebelum klik konfirmasi akhir. Itu adalah langkah terbaik biar kita nggak perlu capek kerja 2 kali ngurusin revisi nantinya.
Jadi, kendali penuh sekarang benar-benar ada di tangan Bapak dan Ibu. Pertanyaan besarnya, sudahkah Anda memverifikasi data kelulusan siswa tahun ini? Yuk, jangan ditunda, masuk ke sistemnya sekarang, amankan datanya, dan mari sama-sama kita kawal langkah sukses peserta didik kita ke depannya. Selamat bertugas!